Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Sinar matahari yang hangat menembus jendela dan dengan malas menyemprot ke dalam kamar yang rapi. Di dalam ruangan, seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang sedang duduk bersilang di dalam mangkuk kayu. Kedua tangannya dirajut menjadi simbol yang aneh. Kedua matanya tertutup rapat sementara nafasnya tenang tapi kuat. Di dalam mangkuk kayu di bawahnya, cairan hijau misterius berkilau dengan aneh. Saat dia berlatih lebih lama, cairan hijau di dalam mangkuk mulai menguap perlahan, mengeluarkan aliran udara hijau muda. Aliran perlahan-lahan terangkat ke atas dan menggeliat ke hidung pemuda itu dengan napasnya. Begitu aliran itu berada di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menjadi berkilau dan halus seperti white jade. Seolah dia merasakan doki yang semakin meningkat di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu mengungkapkan senyuman ringan. Setelah memastikan kesuksesannya, pemuda itu tidak berhenti sampai di situ. Dia masih memejamkan mata dan menjaga tangannya pada posisi yang sama. Dia bahkan tidak bergeming dan mempertahankan posisinya yang sangat efisien saat dia dengan rakus menyedot energi di dalam cairan hijau. Cairan hijau yang menempel di tubuh pemuda itu perlahan diserap oleh kulitnya, memperkuat tulangnya dan membersihkan jalur qi-nya. Di bawah penyerapan gelisah pemuda itu, semakin banyak aliran hijau keluar dari mangkuk dan perlahan, mereka menjadi begitu padat sehingga menutupi tubuh telanjang pemuda itu dalam lapisan kabut. Di bawah latihan yang gelisah, sinar matahari cerah yang masuk melalui jendela perlahan menjadi lebih lemah dan ruangan menjadi jauh lebih dingin. Di dalam mangkuk kayu, pemuda itu berkumpul di gumpalan udara hijau terakhir dan bulu matanya bergerak-gerak sebelum membuka untuk menampakkan dua mata hitam pekat. Di dalam mata yang hitam pekat, cahaya putih melewatinya tapi kali ini, ada sedikit warna hijau. Perlahan menghela nafas, pemuda itu dengan cepat berdiri dan membiarkan tetesan air dingin mengalir dari tubuhnya. Dengan malas melakukan peregangan dan merasakan doki yang melimpah di dalam tubuhnya, pemuda itu bergumam, dengan kecepatan ini, saya mungkin bisa mencapai Duan Qi kelima dalam 2 bulan. Setelah menyiapkan semuanya, Xiaoyan tinggal di kamarnya selama setengah bulan penuh. Selama dia tinggal di kamarnya, selain makan dan menghadiri fungsi tubuh, dia telah melatih qi-nya tanpa henti. Meskipun pelatihan sangat membosankan dan melelahkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ejekan dan ejekan yang dialami Xiaoyan selama 3 tahun terakhir. 3 tahun penuh ejekan telah mengajarinya betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Meskipun hari-hari berlalu dengan melelahkan, hasilnya menyenangkan. Efek dari semangkuk obat mujarab Yao Lao jauh lebih kuat dari apa yang Xiaoyan dan bahkan pembuatnya, Yao Lao pikir itu akan terjadi. Yao Lao telah meramalkan bahwa dibutuhkan setidaknya 1 bulan bagi Xiaoyan untuk sampai ke 4 Duan Qi, tapi Xiaoyan hanya membutuhkan setengah dari waktu itu. Mendengar ini, bahkan Yao Lao terkejut dengan kecepatan dan efisiensi yang dilatih Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan telah melakukan ini sebelumnya, kecepatan dia pergi sekarang tidak terlalu luar biasa. Bagian terpenting dan tersulit tentang pelatihan doki ada di bagian dasar. 10 Duan Qi akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun orang, tentu saja, setelah seseorang menjadi doze maka kecepatan pelatihan mereka akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang hanya dapat meningkatkan 1 Duan Qi dalam setahun sebelum menjadi doze, maka orang yang sama itu mungkin bisa naik beberapa bintang dalam setahun sekali setelah menjadi doze. Ketika kecepatan pelatihan dimiringkan ke masa depan, kinerja Xiaoyan dalam setengah bulan sangat mengejutkan. Keluar dari mangkuk tanpa ragu-ragu, Xiaoyan melihat kembali cairan hijau muda di dalam mangkuk. Warna yang lebih terang pasti karena pelatihannya dan dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berbisik, bisakah ini bertahan selama 1,5 bulan lagi? Menyeka tetesan air yang tersisa, Xiaoyan secara acak mengenakan pakaian baru dan merangkak ke tempat tidur empuknya. Setelah melakukannya, dia meraih ke belakang bantalnya untuk mengeluarkan potongan logam hitam pekat itu. Di sisi jalan batu ada pohon willow hijau zamrud.
Warna hijau yang melimpah terasa menenangkan dan sangat kontras dengan panas yang menyengat. Berbelok ke jalan yang berbeda, tawa seorang gadis muda menyambutnya. Karena ketenangan yang terganggu, Xiaoyan mengerutkan alisnya dan mengikuti sumber tawa itu. Dia melihat beberapa gadis muda datang ke arahnya dari jalan lain. Dipadati gadis-gadis lain, seorang gadis cantik sedang tertawa. Wajah menawan yang dia miliki membayangi gadis-gadis lain di sampingnya. Dia adalah gadis yang kedua setelah Sun Er dalam pengujian Doqi, Xiao Mei. Melirik gadis yang pernah menempel di sisinya memanggil Biaoges yang tak terhitung jumlahnya, kilatan ejekan tak terkendali melintasi wajah Xiao Yan. Dengan ringan menggelengkan kepalanya, Xiao Yao mendapatkan kembali penglihatannya. TL, Biaoge adalah saudara bukan dari keluarga langsung seseorang. Ini adalah pepatah formal dibandingkan dengan GG yang lebih merupakan pepatah akrab. Ketika Xiao Mei mencapai jalan Xiao Yan berada, tawa Xiao Mei yang menawan menghilang saat dia melihat Xiao Yan. Matahari menyebarkan cahayanya dan membuat pria muda tanpa ekspresi dengan tangan di belakang kepalanya sangat menarik. Sepasang mata yang cantik dan besar menatap pemuda yang mendekat, dan mencoba membedakan apakah ada senyum tipis atau ejekan yang tergantung di tepi mulutnya. Xiao Mei secara mental tertarik ke arah Xiao Yan. Tiba-tiba, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. 3 tahun lalu, pemuda itu, di ujung mulutnya, memiliki lekukan yang memabukkan. Melihat pemuda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya berhenti. Tawa mereka sebelumnya juga telah padam. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei melebarkan mata mereka sambil melihat pemuda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka beragam, dari simpati hingga hal lain. Xiao Mei berhenti di tempatnya. Dalam benaknya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pemuda yang pernah merebut hatinya. Tapi, kenyataan memberitahunya bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar bagi mereka untuk bersama dan membuang waktu untuk orang cacat bukanlah hal yang cerdas. Alisnya berkerut sebelum rileks, dalam benak Xiao Mei dia berpikir, mari menyapa, tidak peduli apa, dia tetap Biaogeku. Mengabaikan pikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih memiliki tangan di belakang kepalanya dan dengan malas berjalan. Melihat Xiao Yan yang semakin dekat, senyuman muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah kecilnya, membuatnya tampak seolah-olah dia membuat wajah aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan menatap lurus saat dia berjalan melewati gadis-gadis muda tanpa ragu-ragu. Membuka mulutnya yang merah dan kecil di bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia pernah mendapat perlakuan yang begitu mengerikan? Dia merasa marah karena malu dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, Xiao Yan Biaoge. Berhenti, Xiao Yan tidak berbalik dan nada hambarnya tanpa emosi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Apa? Suara tanpa emosi dan hambar itu membuat Xiao Mei tertegun dan dia berbisik, tidak ada. Alis Xiao Yan melonjak tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi. Melihat bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menginjak kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Membulatkan belokan, Xiao Yan melihat ke kamar yang luas. Di plakat ruangan itu ada 3 kata flamboyan dan berwarna merah darah, Do Technic Hall. Mendengar teriakan di dalam Do Technic Hall, Xiao Yan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke aula jadi mengapa begitu berisik hari ini. Mengangkat bahu, Xiao Yan melangkah maju dan memasuki Do Technic Hall. Begitu Xiao Yan masuk ke dalam aula, beberapa sorakan dari anggota klan lainnya menyambutnya. Aula Teknik Do dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah Teknik Do klan sedangkan bagian barat adalah lapangan pelatihan besar. Saat ini, ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar lapangan latihan dan menonton 2 orang di tengah lapangan. Petik 2. Melihat kepadatan Do Qi Xiao Ningge, apakah dia di 8 Duan Qi? Hehe, baru 2 bulan yang lalu, Xiao Ning Biaoge mendapatkan 8 Duan Do Qi.
Tapi meskipun dia memiliki 8 Duan Doqi, Sun Er Biaomei memiliki 9 Duan Doqi. Xiaoning Biaoge tidak memiliki peluang menang yang tinggi. Petik 2. Semoga berhasil Sun Er Biaomei. Mendengar suara-suara dari kerumunan, Xiaoyan menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling ke lapangan pelatihan. Akhirnya, tatapan tertariknya tertuju pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertengkar dengan orang lain? Xiaoyan berpikir dalam benaknya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah, tangan batu yang menghancurkan. Dengan malas bersandar di rak buku, Xiaoyan membaca metode pelatihan ke Shattering Rock Hand sambil sesekali melirik pertempuran sengit di training field. Aula yang luas itu sepertinya dipisahkan menjadi dua dunia. Sisi barat berisik sedangkan sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pria muda berusia sekitar 17-18 tahun. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Leiao yang pernah dilihat Xiao Yan kemarin. Pemuda itu bernama Xiao Ning dan merupakan cucu dari tetua teratas. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mencapai 8 Duan Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Dalam generasi muda klan, kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia memiliki senyuman saat dia berjalan kembali ke tengah lapangan pelatihan. Dengan tenang melihat gadis di depannya, cinta yang kuat di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun mereka secara teknis adalah Biaoge Mei, Xiao Ning tahu bahwa di seluruh klan, banyak anggota tidak memiliki hubungan darah yang dekat dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seolah dia tidak merasakan tatapan tajam dari Xiao Ning, Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ning Biaoge biarkan aku menang. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dari Xiao Ning dan langsung pergi ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalur Sun Er yang dimaksudkan, mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak mendongak dan asyik dengan dunianya sendiri. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.